tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebab yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya memperkenalkan diri. Saya Ketua Cabang Legiun Veteran Republik Indonesia, Cabang Kota Surabaya. Nama saya Subagio Rahmat, Brigjen TNI Purnawirawan. Di belakang saya ketua-ketua ranting sebagian dari 24 ketua ranting antar kecamatan seluruh kota Surabaya. Saya ingin memberikan pemahaman tentang JSN 45. J. Jiwa. S. Semangat. N. Nasionalisme 45. Saya akan memberikan pemahaman tentang catatan sejarah sejak kita dijajah Belanda sampai dengan hari ini. Yang pertama, kita 350 tahun dijajah bangsa Belanda. Diteruskan 4,5 tahun dijajah bangsa Inggris. Disambung 3,5 tahun dijajah bangsa Jepang. Tahun 1945 Indonesia dijajah Jepang. Saat itu Jepang berambisi menduduki seluruh wilayah Asia. Tenoheka, Kaisar Jepang, melancarkan perang, yaitu Perang Asia Timur Raya. Di situ diawali dengan menghancurkan pangkalan-pangkalan Amerika di Hawaii. Pearl Harbor hancur berantakan, diserang oleh pesawat-pesawat bunuh diri kamikaze. Kemudian ke barat, Jepang menyerbu Korea, Tiongkok, Vietnam, Kamboja, Burma, Malaya, dan Indonesia. Sekutu dengan tulang punggung Amerika Serikat di bawah pimpinan Jenderal Douglas MacArthur dari Australia
akan menyerang kembali. Pertama, pangkalan utamanya adalah Pulau Halmahera. Kemudian maju ke Filipina. Dari Filipina melaksanakan strategi leapfrog, loncat katak, nyerang Tarawa, Okinawa, kemudian maju akan ke daratan Jepang. Namun tanggal 9 dan tanggal 12 Agustus tahun 45 Sekutu mengebom atom kota Nagasaki dan Hiroshima. Dua kota di Jepang itu hancur lebur, sehingga Kaisar Jepang Tenoheka menyerah kepada Sekutu geladak kapal Indo-Amerika. Penyerahan tanggal 15 Agustus disiarkan oleh radio Jepang, Nippon Keizai. Siaran itu terdengar sampai ke Indonesia. Ditangkap siarannya oleh para pejuang di Jakarta. Pejuang Indonesia di bawah koordinasi BPUPKI menyatakan akan menyiapkan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Tanggal 17 Agustus, Bung Karno dan Bung Hatta di Pegangsaan Timur memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikian tanggal 17 Agustus. Hari berikutnya tanggal 18 Agustus, BPUPKI di bawah pimpinan KRT Rajiman Widjodiningrat membentuk Negara Republik Indonesia dengan landasan 1. Pancasila, 2. Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia berdiri, seluruh dunia tahu dan paham. Selanjutnya, dari Sabang sampai Merauke, dari Marore sampai Pulau Rote, dihimbau untuk mengibarkan bendera merah putih. Nusantara dipenuhi dengan bendera merah putih. Waktu berjalan terus. 19 September 1945 di Surabaya, di sini, di Jalan Tunjungan, ada Hotel Yamato. Oranye
Yang terakhir Hotel Majapahit. Di situ terjadi peristiwa yang punya Mr. Pullman orang Belanda mengibarkan bendera merah, putih, dan biru. Begitu melihat arek-arek Surabaya tidak terima, segera berkumpul, terjadi tembak-menembak. Yang lain naik ke atas, bendera merah, putih, biru, disobek birunya, tinggal bendera merah, putih. Mr. Pullman yang punya hotel ditembak mati. Namun arek Surabaya korbannya 3 orang. 19 September adalah awal dari semangat arek-arek Surabaya menegakkan kemerdekaan. Lanjut, 10 November 1945, Sekutu memerintahkan Inggris untuk melucuti senjata Jepang, menawan dan mengembalikan ke negara asalnya. 6.000 pasukan mendarat di Tanjung Perak. Kemudian manuver berkumpul di Taman Jayengrono dekat Jembatan Merah. Namun di belakangnya ada pasukan NICA, Nederland Indische Civil Administration. Itu mirip PNS-nya Belanda, yang nanti kalau Inggris sudah mengambil tentara Jepang, dia akan kembali menduduki Indonesia. Hal ini tidak bisa diterima oleh arek-arek Surabaya yang dikobarkan semangatnya oleh Bung Tomo. Di depan Jembatan Merah, di ujung timur Jalan Raja Wali, Brigjen Malabi akan menginspeksi pasukannya. Namun terjadi kesalahpahaman, arek-arek dari Kembang Jepun menembak ke arah mobilnya. Jenderal Malabi tewas. Tentu saja pasukan Inggris marah besar, memberi ultimatum yang menembak Jenderal Malabi 24 jam harus menyerahkan diri. Namun hal ini tidak digubris sama arek-arek Surabaya. Jenderal Malabi dengan panser dan pasukan Gurkha maju lewat jalan veteran, bersteling di atas viaduk. Pasukan pejuang arek Surabaya di kantor Kempetai Tugu Pahlawan, di depannya gubernuran. Terjadi tembak-menembak yang tidak seimbang. Arek Surabaya mundur ke arah Siola dan ke barat ke arah Sawan. Pasukan Inggris terus mengejar. Terjadi tembak-menembak di Siola. Mundur lewat genteng Tunjungan, di depan Gerahadi juga terjadi kontak senjata. Terus mundur sampai kebun binatang. Pasukan Gurkha ditukar dengan pasukan Inggris yang membawa panser dan 12,7. Pejuang arek-arek Surabaya tergabung juga veteran Maastricht naik ke Gunung Sari di Bukit
digolop. Para serdadu Inggris mengejar lewat Rolak dan Pulau Sari. Terjadi tembak-menembak yang tidak seimbang. Di atas bukit gugur 6 arek-arek Surabaya yang juga dimakamkan di tempat itu. Yang lain mundur sampai ke markas Trip. Markas kita ini dulu tempat pertempuran terakhir antara Inggris dan pasukan pejuang. Di dunia semua paham 10 November adalah pertempuran terhebat, sehingga menjadi pertempuran yang menyatakan 10 November adalah Hari Pahlawan. 10 November selesai, Belanda belum terima, belum mengakui Republik Indonesia. Belanda 47, setelah 45, 47 melaksanakan agresi yang pertama. Di situ menyerang ibu kota RI, kota Yogyakarta. Namun gagal, kalah dengan para pejuang. Tahun 48 diulang serangan menerjunkan pasukan para ke Magwo, merebut Jogja, ibu kota, dan Solo. Tahun 49 para pejuang yang keluar kota, yang pertama Brigade Mataram di bawah pimpinan Letnan Kolonel Soeharto menyerbu ibu kota Indonesia, Yogyakarta, menduduki selama 6 jam untuk membuktikan bahwa Republik Indonesia masih ada. Belanda bergeser ke timur ke arah Surakarta. Di Solo terjadi pertempuran 4 hari, dari tanggal 7 Agustus sampai dengan tanggal 10 Agustus. Brigade Pejuang di bawah pimpinan Brigjen, waktu itu masih Letnan Kolonel Slamet Riyadi, Ignatius Slamet Riyadi, Brigade 17 Tentara Pelajar. Belanda dipimpin oleh Kolonel Kol dari Kenil. Kenil itu serdadu Belanda. Koninklijke Nederland Indische Lager. Lager ini serdadu. Belanda kalah, minta genjatan senjata dengan mendatangkan Bung Karno dan Bung Hatta ke Solo. Terjadi gencatan senjata. Di situ tanggal 10 Agustus 49 Bung Karno menyatakan hari lahir veteran yang diakumulasikan menjadi hari veteran nasional. Tanggal 10 Agustus tahun 49. Antara tahun 49 sampai tahun 60 Belanda melaksanakan gencatan senjata dan melaksanakan diplomasi. Yang pertama, mengadakan perjanjian Linggarjati. Yang kedua, mengadakan perjanjian di atas kapal Renville. Yang ketiga, mengadakan perjanjian
antara Menteri Luar Negeri Indonesia Rum dengan Menteri Luar Negeri Royen. Yang terakhir di Den Haag diadakan konferensi meja bundar. Dari Indonesia mewakili Bung Hatta. Isinya, Indonesia boleh merdeka, namun namanya Republik Indonesia Serikat. Mengapa serikat? Tanpa Irian Barat, tanpa Papua. Nanti sesudah 2 tahun akan dilaksanakan di Papua referendum atau lepas dari Indonesia. Waktu berjalan tahun 60, Presiden Soekarno menyatakan tidak mau KMB batal, rebut Irian Barat. Di situ melaksanakan Trikomando Rakyat, Trikora, dengan operasinya Operasi Mandala, merebut Irian Barat. Dari Surabaya adalah pangkalan terbesar TNI. Di Surabaya sandar KRI Irian. Bukan main, KRI Irian ini cruiser yang anak buahnya 1000. Kemudian di Karangpilang dan di Perak, marinir 1 brigade. Ya. Semuanya digerakkan ke timur untuk merebut Irian Barat. Hal yang terjadi tanggal 15 Januari 62, patroli 3 MTB, motor torpedo boat, yang dipimpin oleh Komodor Yos Sudarso, bertemu dengan fregat kapal yang lebih besar punya Belanda di perairan Arafuru. Terjadi kontak senjata. Komodor Yos Sudarso minta yang 2 kapal mundur saja. Dia yang menahan kapal besar. Ya jelas kalah. Kaliber fregat 20 cm, bisa 4 km. Sedangkan MTB harusnya membawa torpedo karena memuat 60 orang, tidak membawa senjata. Ditembak, tenggelam, termasuk Komodor Yos Sudarso ikut tenggelam. Dalam hal ini Komodor Yos Sudarso masih bersemangat menyatakan lewat telkom, macan tutul tenggelam secara gentleman and brave, artinya kesatria dan berani. Tanggal 15 Januari tahun 62, pemerintah menyatakan Hari Dharma Samudra yang diperingati oleh armada setiap tahun. Sisa-sisa dari pertempuran merebut Irian Barat yang tidak jadi karena Irian Barat diserahkan kepada Indonesia adalah veteran-veteran yang sekarang berada di Surabaya. Kemudian berlanjut, Malaysia dibentuk konfederasi dengan Malaya sebagai tulang punggungnya. SEATO, Southeast Asia Treaty Organization, sebagai pembackup
Di situ ada Inggris, Australia, Selandia Baru, dan sebagainya. Koordinasi Malaysia, kemudian Sarawak, Sabah, dengan Seatu menimbulkan ketidaksenangan Presiden Soekarno. Konfederasi Malaysia dianggap musuh. Beliau meneriakkan Ganyang Malaysia. Maksudnya tidak setuju dengan Konfederasi Malaysia. Namun satu hal yang perlu dicatat, Bung Karno tidak menyatakan perang kepada Malaysia, sehingga pasukan Indonesia yang menyusup ke perbatasan Malaysia, Singapura, apabila ketangkep tidak diperlakukan sebagai prisoner of war, tawanan perang, tapi diperlakukan sebagai teroris. Kenyataan membuktikan 2 prajurit KKU, Usman dan Harun, disusupkan ke Singapura, meledakkan satu sasaran, kemudian mundur, naik speedboatnya mogok, kemudian ditangkap patroli maritim Singapura, dipenjara dan digantung, diperlakukan sebagai bukan tawanan perang, tapi sebagai teroris. Namun Presiden Soeharto membawa jenazah kedua prajurit KKU itu ke Indonesia, dimakamkan di Kalibata dan dianugerahi pahlawan nasional. Yang hidup teman-temannya, ya kita-kita ini, menjadi veteran pembela kemerdekaan. Kemudian waktu berlanjut, Timor Timur dijajah Portugal. Portugal negaranya di Eropa sedang kisruh. Tidak ada yang memerintah, semua banyak demo dan sebagainya. Sehingga Timor Timur jajahannya tidak diopeni, seperti terlepas sendiri. Tahun 75 bulan Mei, Fretilin memproklamirkan kemerdekaan Timor Leste. Namun sebagian besar bagian dari Timor Timur, yaitu Uditi, Apoditi, Trabalista, Kota, menyatakan, mendeklarasikan di Balibo bergabung dengan Indonesia. Hal ini dikirim ke Jakarta, disidangkan di DPR, naik ke MPR, turun keputusan. Timor Timur diterima sebagai provinsi ke-27 dan akan didukung pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia melancarkan operasi Seroja mulai 23 Mei sampai 27 Juli tahun 76. Surabaya, pangkalan angkatan laut terbesar, mengirimkan 10 kapal LST, dikawal 3 kapal korvet, mendaratkan Pasmar 1 di Delhi, merebut lapangan terbang Delhi. Pasmar 2 mendarat di Laga, merebut lapangan terbang Bau Kau.
Pasmar 3 dari Jakarta di selatan mendarat di Betano, merebut kota Suai. Pasmar 4 mendarat di Komoro, merebut proyek lapangan bandara Komoro. Sampai di situ hampir seluruh Timor Timur sudah diduduki oleh tentara Indonesia. Provinsi ke-27 didirikan. Waktu itu menjadi provinsi terakhir di Republik Indonesia. Di luar itu terjadi ketidakcocokan antara daerah dan pemerintah. Ada yang berontak, PRRI, Permesta di Padang. Kemudian di Manado, Permesta. Dan seterusnya. Tahun 1965 terjadi pemberontakan PKI dengan catatan gerakan G30S PKI yang bisa ditumpas oleh Pangkostrat waktu itu Majen Soeharto yang kelak jadi presiden. Demikian dari saya sebagai catatan sejarah. Jadi bukan ngarang, bukan bagaimana, catatan sejarah, fakta. Saya berpesan kepada anak-anakku bahwasanya para veteran ini rela berkorban, semangat tinggi untuk membela negara dan bangsa tanpa pamrih. Hal itu tercantum di JSN 45, Jiwa Semangat Nasionalisme 45. Terbukti dengan senjata bambu runcing berani melawan Belanda. Bertempur 3 hari 3 malam tidak makan tidak tidur demi melaksanakan tugas negara. Kemudian masing-masing dalam pasukan mempunyai la esprit de corps, bahasa Indonesianya jiwa korsa, yaitu persatuan, kesatuan, saling membantu. Kalau satu dicubit, yang lain merasakan. Itulah yang ingin saya teruskan kepada anak-anakku, menghormati guru dan orang tua sebagaimana untuk masa depan, karena Anda semua adalah calon-calon pemimpin negara yang kita cintai, negara Republik Indonesia. Dan ada pesan, jangan membuang sampah sembarangan, jangan minum minuman keras, apalagi main narkoba. Sungguh jelek. Jadi 3 hal itu jangan terkait dalam kehidupan Anda. Yang penting belajar dan berolahraga. Jaga kesetiakawanan dan kebersamaan, yaitu gotong royong. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.